warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Dinas yang sama-sama kita hormati, walaupun beliau tidak di tempat, yang saya hormati para pejabat struktural, para pejabat fungsional, para mahasiswa, dan kita yang hadir semua pada pagi yang cerah ini. Tiada kata yang paling indah, yang paling terbaik kita ucapkan mengawali tausiah ini adalah mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita bangun tidur kita sudah mengucapkan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pada saat kita mau tidur kita juga membaca doa bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Sedikit ulang jelaskan sedikit kenapa doa ini. Kalau doa mau tidur itu sifatnya mufrad pribadi. Bismikallahumma dengan nama Engkau ya Allah, ya, wa bismika wa amut. Ya, bismikallahumma ahya wa bismika wa amut, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Tapi pada saat kita bangun tidur doanya alhamdulillahillazi ahyana, ada nanya di sana, jamaknya tidak sendiri. Apa itu maksudnya? Kalau kita tidur umur kita misalnya habis, ya, innalillah, ya, mati, jibun, apapun sebabnya, ya, maka kita pulangnya sendiri, akan mempertanggungjawabkannya pun sendiri. Walaupun mungkin di higa itu ada istri, ada anak, pada saat kita meninggal dunia mereka tidak punya kemampuan untuk menolong kita. Oleh karena itu maka Nabi mengajarkan kepada kita sebelum tidur minimal baca doa ini, minimal. Kalau ada bacaan lain tentu lebih baik, apakah Fatihah kah, kemudian 3 ayat itu kah, al-falaq an-nas, atau ayat kursi kah. Kalau misalnya tidak hafal kursi, ya paling tidak bawa kursinya lah, ya, kira-kira hafal aja ayat kursi ini kan. Dan ayat kursi ini mengandung 7 sifat Tuhan. Di antaranya adalah Allah tidak terpaksa mengurus alam ini, dan Allah tidak pernah guring, tidak pernah tidur. Nah yang menariknya pada saat kita bangun tidur, ahyana, segala puji kepada Engkau ya Allah yang telah mengembalikan kami. Kami di sini pertama adalah nafas digulingkan, yang kedua berjalannya atau berfungsinya organ tubuh yang sangat banyak dalam tubuh kita ini, ya, paling tidak persendiannya saja, mohon maaf jika salah, 400 persendian dalam tubuh kita ini. Itu persendiannya saja, belum alat-alat yang lain lagi. Jadi pada saat kita bangun tidur Allah kembalikan napasnya, berarti Allah berikan kesempatan hidup, Allah fungsikan organ tubuh kita sehingga kita normal bisa melaksanakan tugas seperti biasa, maka Allah kembalikan semua itu. Ini maknanya kenapa kita diminta, disunahkan untuk membaca doa sebelum dan sesudah tidur. Coba kita bayangkan Bapak Ibu terhormat, kalau kita bangun tidur ada anggota tubuh kita yang tidak berfungsi misalnya, kira-kira apa? Apakah kita sabar
Apakah kita bersyukur, apakah kita mengumpat? Kalau kita mau jujur, Pak. Nah, saya yakin kalau diberikan pertanyaan kepada 100 orang, saya yakin di atas 80 itu pasti mengeluh. Kenapa aku nih jadi kada berfungsi? Kenapa awakku nih jadi kayak ini? Kenapa? Paling tidak sebab itu kita tanyakan. Nah, saya kira itu saja yang berkenaan dengan makna dibalik doa sebelum dan sesudah tidur. Oleh karena itu maka pada pagi yang berbahagia ini kebetulan ulun ceramah di hadapan bagian pelayanan publik bidang kesehatan. Tanggal 26 tadi kan kita memperingati Hani ya, Hani. Dan Hani Sungai Malang lah Mbak. Hani Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Ada juga Han, ada juga Han. Kalau Han itu Hari Anti Korupsi kan? Internasional juga 26. Tapi kemarin diperingati secara seremonial di Aula Idam Khalid itu puncaknya tanggal 30 Juni. Kebetulan ulun diminta Bupati untuk menyampaikan tausiah singkat berkenaan dengan narkoba. Ulun hari ini bicara tentang narkoba, tapi pada sisi lain ulun tahu kalau apa itu jenis, apa itu akibat, kira-kira pastilah yang tahu. Tapi ulun menyampaikan pada sisi lain. Ya, kita ini kan narkoba itu termasuk 7 dari 7 problem bangsa kita. Narkoba nih 1 dari 7 problem bangsa kita. 7 itu diantaranya kepemimpinan, termasuk korupsi, ya, termasuk ekonomi, termasuk dekadensi moral, ya, kemudian termasuk media. Yang terakhir adalah yang akan kita bahas sedikit berkenaan dengan narkoba ini. Simpulannya narkoba ini adalah 3 sasarannya. Yang ulun ingat Pak, karena biar lebih ahli daripada ulun. Yang pertama tentu adalah fisiknya. Fisiknya yang tadi kita singgung, kenapa kita disuruh baca doa sudah bangun tidur. Itu fisiknya Pak. Ya, fisiknya dihantamnya, diserangnya. Dan serangan yang bertubi-tubi, yang bersangkutan tidak bisa mengatasi dirinya, maka tentu akan mengakibatkan kefatalan dan akan merusak tubuhnya yang bersangkutan. Yang kedua adalah akalnya. Ya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu akalnya akan terganggu. Walaupun tergantung jenis yang dipakai pakai ibu lah. Ada yang sifatnya A, B, C dan sebagainya. Tapi kesimpulannya cepat atau lambat ini akan merusak akal kita. Padahal akal ini adalah senjata yang utama sebagai ciri membeda antara kita dengan manusia yang lain. Tapi kalau membedakan kita di hadapan Tuhan, itu bukan hanya akal Bapak Ibu, tapi juga ditambah dengan jiwa dan juga agama. Tapi kalau bicara akal, maka itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena Islam mengajarkan orang itu tidak beragama kecuali berakal. Jadi kalau akalnya kada sampai, dia tidak beragama, kada melaksanakan agama, walaupun dia Islam. Misalnya dia belum akil baliknya, boleh jangan sembahyang, boleh, ada apa-apa. Atau dia ketiduran. Jadi selama dia tidur, tidur ini kecuali digerak, sudah nggak digerak, ya sudah subuh sudah kena main dulu. Nah ini lain lagi ceritanya. Makanya kalau orang tidur, asal tidurnya ini memang tidur yang sebenarnya maksudnya. Kemudian dia bangun, misalnya nih, bangun jam 6, biasa subuh, maka subuhnya sama masih di jam 5 tadi. Saya kira pian-pian tahu semua. Nah, jadi yang ketiga adalah
dia akan merusak mental kita. Ya, rendah diri, apalagi rendah dulu sudah rendah diri kan. Nah, kemudian yang sangat penting sekali adalah ini akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, nah kenapa Islam itu sangat melarang? Memang kalau istilah narkoba itu kan tidak ada bahasa pasnya di Al-Quran, cuma bahasa kiasnya ada. Kemarin Pak Bupati menyampaikan dalam bahasa terjemahannya, innamal khamru maisir wal azlam. Jadi maisir itu minuman keras, itu bermakna karena ini bisa merusak mamukan dan sebagainya. Nah, yang sampaikan di hadapan kita pertama adalah karena kita nih ulun di bidang agama, Kementerian Agama, dan di bidang kesehatan, maka kita punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi topoksinya, perannya, ketimbang daripada instansi lain misalnya. Ya. Walaupun masalah narkoba ini sangat rumit dan sangat kompleks sekali masalahnya kita. Tapi kita sebagai orang yang bergerak terdepan di bidang kesehatan nih, juga bidang agama, maka kita punya tanggung jawab. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengawali di dalam diri kita masing-masing. Kemarin Pak Ulun, mungkin kalau di acara ada yang hadir waktu itu, siapa yang mewakili, saya agak sedikit kritik konstruktif di hadapan Bupati dan juga di hadapan Kapolres. Saya sebut waktu itu, Pak Kapolres yang saya hormati, mohon maaf ya, di penjara yang kita bikin ada pesantren itu yang jumlahnya sekarang 565, narapidana yang kasus narkoba itu 379 ya. Berapa persen itu? 72,33%. Jadi hampir Pak. Ya, hanya ya kurang 30% itu adalah pelaku-pelaku kejahatan yang lain. Dan ulun ceritakan juga di hadapan peserta yang hadir waktu itu, di hadapan Kapolres, bahwa yang masuk ke lapas ini ulun bilang itu adalah kelas-kelas kecil yang setahun 6 bulan, yang selinting-selinting itu yang kecil-kecil. Maka ulun bilang di balik kecil ini pasti ada orang besar di belakangnya dan mengandalkannya. Saya bilang bosnya, bandarnya. Saya tantang Pak, kalau pihak ada yang hadir saya mewakili, itu bisa pihak periksa jejak digitalnya. Saya tantang bahwa kalau bandar narkoba ini tidak disisir, tidak ditangkap, tidak diblokade, tidak dipetahkan, maka selama itu juga pemberantasan peredaran gelap itu narkoba sangat sulit untuk kita berantas. Saya sampaikan dulu, karena pertama saya adalah bidang saya ini, saya bidang dakwah. Yang kedua, kita orang Kamanang. Yang terpandang itu kita orang Islam Pak. Itu yang harus kita pegang sama-sama. Jadi kalau karena Allah sebutkan setiap kecamatan, desa, Allah bisa Pak. Tapi itu privasi. Dan mungkin kan kita membuka lebar-lebar di orang banyak. Itu mungkin bisa dikonsumsi orang tertentu saja. Maka kemarin kita usulkan dengan Bupati bahwa harus ada diskusi panel untuk mempertakan ini. Saya sebut Pak bahwa jajaran polisi, mohon maaf kalau ada suami pian ada polisi sini, Pak, kalau bandaranya ini mesin dilihat, maka tidak akan bisa kita memberantas. Walaupun kita paham, ya, tidak diberantas, pemberantas itu punya konstitusi. Ya, kenapa bandar tidak ditangkap? Untuk mungkin bisa juga memunculkan pertanyaan. Mungkin Allah mulahkan jawabannya bisa. Itu Pak Ai kan dia sektor di antara pian mungkin bisa berpikir seperti itu kira-kira. Orang lebih belum ini sebenarnya itu.
Nah ini Pak, jadi kita nih jangan tabu bicara tentang narkoba, dan jangan tabu kita bicara tentang keselamatan sosial masyarakat. Kalau mencatat data digitalnya itu, sehari ini kan pengobatannya yang ini swasta, malah yang swasta yang belum tahu. Kalau yang negeri kan bebas, Tanah Merah, Makassar, Serdang, kemudian lagi Bogor, ada 5 tempat itu. Yang itu atas rekomendasi BNK Kabupaten Bersangkutan, dia di sana gratis. Kita bicara tidak gratis misalnya, paling tidak sehari berapa dia mengeluarkan? Saya mencatat itu 33 rupiah. Ya kita meletakkan lah. Kalau kita meletakkan sekitar 400-an. Tapi ulun putar per bulan, ulun coba mengalihkan per 6 bulan, jadi 10 juta. 10 juta. Dan yang 10 juta ini penggunanya itu Pak, yang ulun katakan garis-garis bawah tadi. Yang garis bawah tadi Pak, adalah rata-rata orang yang pelajar, rata-rata mahasiswa, rata-rata orang yang tidak punya penghasilan tetap. Artinya dia mendapatkan beban yang luar biasa. Dia pengguna duit ada, sehingga terjadi jaringan. Jadi itu Pak, kalau dia membeli, tidak bisa dia membeli hari itu, ya. Selama dia tidak membeli lagi, itu akan dikalikan Pak. Misalnya harganya 100 dengan bandar itu Pak, tidak bisa beli hari ini, oke, tidak bisa. Tapi tetap sah tiap hari dikalikannya Pak. Nah saya bilang di beberapa tahun yang lewat, ketika Ketua DPR-nya masih Pak Amin waktu itu, saya bilang bahwa kalau polisi itu sudah mengetahui titik bandarnya, kenapa dia ditangkap? Kenapa ditangkap? Nah jadi itulah Pak, ya, jadi menurut karena ini yang sangat penting. Kalau kita bicara buntut Pak, itu kecil berarti. Apalagi kalau bicara tentang masuk penjara itu, misalnya lah orang ini kada bisa pekerjaan, itu kan sudah menjadi targetnya itu. Nah ini pindah mengalaman ini kada berduit, dia dengar cerita di warung sebagainya dan susah. Nanti tiba-tiba Mas mau uang dah. Yang orang ada berduit Pak, ada berduit sebagainya, 100 itu nilainya tinggi. Tapi tolong antarakan ke seberang, pokoknya pian sampai ke seberang aja. Sesudah ada menunggu sana. Kalau dia ke seberang nunggu, itu belum sampai Pak. Sudah ditangkap oleh polisi. Pertanyaannya itu biar pertanyaan. Ya mohon maaf ini yang biar ada keluarganya polisi. Ya. Coba pertanyaannya apa? Belum sampai ditangkap. Belum sampai tangkap Pak. Artinya apa itu? Orang kita dewasa ini paham. Ini salah satu problem yang kalau ini tidak kita backup. Jadi ada salah satu kepala dinas, ini Panawiyah, pokoknya kita suarakan terus, kita suarakan bahaya narkoba ini masyarakat. Kita suarakan ini sudah. Kita aktif semua. Kita jangan dan makanya ulun kami susul Satgas itu harus dilindungi oleh Perda supaya ketika dia bergerak dia punya jaminan keamanan. Itu baru yang makanya di lapas kita ini Pak, dari 10 itu yang asli pengguna atau pemakai paling kedua ketiga, yang lainnya punya kepuhunan tadi itu Pak. Jadi lu sedih sebenarnya, sedih. Hanya hari itu ada berduit Pak, dapat duit 100, menyampaikan pesanan kita ada patok tadi, ditangkap 1 tahun 6 bulan, meninggalkan bini anak. Itu nah Pak, yang ulun itu dari kita sarik sebenarnya itu betapa kita ini dihadapkan dengan sedemikian rupa. Maka saya bilang secara lantang nih, oke, silahkan catat jejak digital ulun ketika ceramah di aula itu. Pak Kapolres, kalau selama bandar itu tidak ditangkap, dan satu-satunya bandar yang tahu di antara yang tahu adalah Pak Polisi yang saya bilang. Ini karena jejak digital ulun silakan dikonfirmasi ulang, dan itu ulun sampaikan di kita masuk, nah itu didengar oleh wartawan. Nah ini salah satu cara ulun Pak. Karena mungkin dianggap keras ya bolehlah ada jadi masalah. Tapi inilah kita ini sudah darurat narkoba. Apalagi ulun di bidang agama, pian di bidang kalau kesehatan mungkin lebih tahu lebih. Tapi yang kita para masalahkan ini Pak adalah bagaimana cara memutus rantainya itu. Sekarang kan ada ulun dengar nih para wakil pujuk adanya lah. Kita akan nanti didirikan rehab di sini. Mungkin bisa tahu sudah kira-kira.
Kan ada rumah sakit lama itu salah satunya difungsikan untuk rehab. Nah itu diberikan oleh kejaksaan. Kira-kira kan orang kesehatan itu masih rehab itu kan membuat sebuah kegiatan rehab itu kan ada semudah membalik telapak tangan. Ulun kira lah banyak hal yang mungkin. Nah ulun ini lebih berprinsip kita ini kan ada preventif, kalau ada kurangnya ada represif. Karena revisi kita kan undang-undang dari situ kan sudah jelas. Nah preventif ini yang penting. Ada kekerasan pas kawasan ceramah. Mohon maaf minta rela. Nggak tahu ceramah apa nih, nggak tahu subuh ini. Timbul ini yang diceramahkan pada tadi ini selingan aja. Minta maaf minta rela. Nah. Hari ini ceramahnya agak lain sedikit. Agak mau ada emosi sedikit ceramahnya nih Allah. Kayak disemangat benar. Padahal kalau itu juga masih cuti Pak, jujurnya masih cuti sebenarnya, cuti masih. Cuma karena permintaan bupati ulun ada ya ada jadi cuti juga aja Pak. Karena ini bagi ulun penting Pak, penting. Kalau ada kita nih siapa lagi ya Pak? Kalau ada sekarang kapan lagi? Saya kira itulah. Walau a'lam bishawab, wallahu fil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabi wal kahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal harami wal makrami wal masani. Allahumma inna na'udzubika min azabi fitnatil qabri wa azabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri wa min syarri fitnatil masih dajjal. Raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil muslimin ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang lagi? Saya karena laporan saja. Banyak. Ada apa ya? Hormat. Enggak. Apa hormatan? Awas sedikit Pak, banyak.